Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada praktikum mata kuliah Informasi dan Komunikasi Teknologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takaful Pambudi Raharjo. Saya di sini sebagai asisten pada mata kuliah ini. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas CorelDRAW. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan CorelDRAW dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam CorelDRAW untuk bisa membuat desain grafis. Baik, sedikit pengantar dari saya. Nah, pada dasarnya desain grafis ini merupakan proses komunikasi yang menggunakan elemen visual, baik tipografi, fotografi, maupun ilustrasi, yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan mudah dipahami. Nah, kenapa harus efektif dan mudah dipahami? Karena di zaman atau di era informasi ini banyak sekali informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Namun terkadang orang itu tidak aware, tidak memperhatikan informasi tersebut, dan mereka tidak menganggap informasi tersebut sebagai informasi yang penting. Karena apa? Karena informasi tersebut tidak mudah dipahami dan mungkin secara visual tidak menarik. Nah, di sini pentingnya desain grafis untuk membuat informasi tersebut agar bisa tersampaikan secara efektif, mudah dipahami, dan juga menarik. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi visual yang lebih baik. Nah, di sini ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat informasi tersebut lebih menarik. Salah satunya yaitu aplikasi pengolah grafis. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar menggunakan aplikasi pengolah kata menggunakan Microsoft Word, aplikasi pengolah angka menggunakan Microsoft Excel, presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, dan sekarang kita akan mencoba mengolah data atau informasi tersebut menggunakan pengolah grafis. Nah, salah satu atau beberapa contohnya yaitu CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Nah, kenapa menggunakan aplikasi pengolah grafis? Karena aplikasi pengolah grafis ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data berupa grafis, desain, dan lain sebagainya yang kita anggap sebagai gambar. Nah, apa saja aplikasinya? Ada CorelDRAW, ada Corel Photopaint, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator. Nah, masing-masing software ini atau perangkat lunak ini ataupun aplikasi ini mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, kenapa kami memilih CorelDRAW? Akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Nah, ini contoh saja ketika kita mempunyai informasi data mentahnya dan juga kita ubah menjadi poster. Nah, di sini mungkin bisa lebih menarik ya, karena memang kebutuhan kita untuk membuat visual yang lebih baik, bukan berarti suatu yang sebelumnya ini tidak bagus, karena memang kita beda kebutuhan. Nah, ketika kita sudah ubah menjadi lebih menarik, di sini akan orang juga akan mudah membacanya, tertarik, dan kemungkinan besar pesan itu akan lebih tersampaikan. Oke, baik, ini sebagai contoh. Lalu sebelum kita lanjut masuk ke CorelDRAW-nya langsung, sedikit saya akan jelaskan beberapa jenis gambar yang ada di dunia desain grafis. Gambar yang pertama yaitu gambar vektor, dan yang kedua adalah gambar bitmap atau jenis gambar vektor dan jenis gambar bitmap. Kedua gambar ini sangat berbeda, walaupun terlihat sama tapi sangat berbeda. Cara pembuatannya ya, kalau vektor itu terbuat dari beberapa titik garis koordinat yang terbuat dari yang kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam bentuk gambar. Tapi tenang saja, itu sudah ada di aplikasinya, tinggal kita gunakan, kita buat objek, sudah menjadi gambar vektor. Kita tidak usah
memikirkan bagaimana rumus matematikanya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah gambar bitmap. Gambar bitmap ini adalah gambar yang terbentuk dari banyak titik atau piksel dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Jadi kalau misalkan yang vektor tadi asalnya dari titik dan garis koordinat vektor, nah kalau ya di sini bitmap itu terbentuk dari piksel, banyaknya piksel yang menyatu menjadi sebuah gambar. Lalu untuk perbedaannya, jelas yang pertama karena terbentuk dari uh, karya dan garis, maksudnya di sini vektor ya, garis vektor, dan yang bitmap terbentuk dari titik dot atau piksel. Lalu yang kedua, ukuran file biasanya cenderung lebih kecil ya untuk vektor, karena memang terbuat dari ini garis koordinat. Jadi kita perbesar seberapapun dia tetap akan segitu ukurannya. Beda lagi kalau misalkan yang bitmap, dia ketika diperbesar pasti akan pecah. Kalaupun tidak pecah artinya dia akan membutuhkan piksel yang lebih banyak. Ketika pikselnya banyak, otomatis file penyimpanannya menjadi lebih besar. Lalu yang ketiga, detail gambar tetap saat diperbesar dan kualitas tidak bergantung pada banyak piksel. Nah, ini keunggulan vektor. Jadi vektor ini karena terbuat dari garis vektor ya, dia ketika diperbesar tidak akan pecah. Beda dengan bitmap, karena dia terbatas oleh piksel, banyaknya piksel, ketika diperbesar ini tergantung pada jumlah pikselnya. Jadi seperti itu. Lalu di vektor gambar jelas, namun cenderung kaku. Nah, pada gambar vektor, ini biasanya gambarnya jelas, detail, namun cenderung kaku. Berbeda dengan bitmap, gambar cenderung lembut dan lebih berwarna. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi yang bisa mengolah vektor dan bitmap. Yang vektor ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, yang bitmap ada Corel Photopen dan Adobe Photoshop. Nah, kenapa tadi saya memilih Corel untuk praktikum ini? Jadi CorelDRAW ini bisa lebih luas ya, bisa lebih fleksibel, bisa pada dasarnya dia untuk mengedit atau mengolah vektor. Akan tetapi bitmap juga bisa diolah di CorelDRAW ini, walaupun terbatas ya. Tapi kurang lebih dia lebih fleksibel dari aplikasi yang lain. Oke, nah CorelDRAW yang kita gunakan adalah CorelDRAW Graphics Suite 2019. Kalian bisa menggunakan yang lebih di atasnya ini ataupun di bawahnya tidak masalah. Pada dasarnya sama, hanya saja mungkin fiturnya yang bertambah. Oke, nah tugas kalian saat ini adalah silakan download aplikasi CorelDRAW lalu install aplikasi CorelDRAW di desktop kalian. Nah, setelah kalian download, nanti kalian buka aplikasinya sama seperti membuka aplikasi yang lain, klik 2 kali icon CorelDRAW pada desktop kalian, lalu nanti akan terbuka. Nah, ketika tampilan awal CorelDRAW kan muncul seperti ini. Lalu ada tanda plus di sini ya. Kalian bisa klik, akan muncul jendela baru yaitu Create a New Document. Silahkan sesuaikan. Kalian beri nama, lalu pilih opsi-opsi yang di bawahnya, ada number of page, kalian pilih 1 atau 2, atau mungkin 1 cukup. Lalu primary color mode atau warna dasarnya bisa RGB, bisa CMYK. Ketika kebutuhan untuk screen ya, screen layar gadget ataupun komputer, kalian bisa pilih RGB. Lalu untuk keperluan percetakan kalian bisa pilih CMYK. Lalu untuk dimensinya kalian bisa atur page size-nya, bisa ke ukuran A3 minimal untuk membuat biasanya untuk membuat poster biasanya untuk A3. Karena kita nanti outputnya adalah poster, silahkan pilih A3 terlebih dahulu. Lalu di sini akan menyesuaikan, lalu resolusinya kalian pilih 300. Untuk orientasi kertasnya silahkan pilih vertikal, lalu kalian oke. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya, yaitu tutorial CorelDRAW Part 2. Silahkan nanti dilanjutkan videonya.
Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.